Film ini dimulai di Paris, di sebuah bangunan kosong, di mana seorang pria berwajah tegas telah tinggal selama 2 hari. Dia terus menatap ke arah gedung di seberangnya, tanpa henti. Ternyata, pria ini adalah seorang pembunuh profesional yang sedang menunggu keluarnya targetnya. Namun, dia tidak tahu kapan dan jam berapa targetnya akan muncul. The Killer, julukan pria ini, berlatih yoga dan pergi mencari sarapan setelah dihubungi oleh bosnya bernama Hedges. Hedges memberikan informasi bahwa target mungkin akan keluar dalam 2 hari atau bahkan 2 tahun. Setelah sarapan, The Killer kembali ke gedung kosong, mengingatkan dirinya sendiri untuk tetap tanpa empati agar rencananya berhasil. The Killer memiliki rekor rahasia dalam menghabisi ribuan orang tanpa ada kasus yang terungkap. The Killer beraktivitas seperti biasa, melepaskan aura negatifnya dengan tidur sejenak. Namun, sebagai pembunuh yang rajin, ia harus bangun setiap 5 menit agar tidak melewatkan targetnya. Setiap malam, The Killer terjaga beberapa menit sekali untuk memeriksa arah jendela. Pada suatu malam, lampu di kamar seberang hotelnya menyala, menandakan bahwa targetnya telah tiba. Targetnya adalah seorang lelaki paruh baya yang sekarang malah memanggil seorang wanita penggoda. The Killer sudah menyiapkan segala peralatan dan membidik targetnya. Dia begitu teliti dan profesional hingga sebelum menembak, dia harus menyesuaikan denyut nadinya agar tetap tenang dan fokus. Dia tidak boleh terbawa emosi agar misinya berjalan lancar. The Killer bersiap untuk membidik targetnya dan ternyata, tembakan itu meleset karena telunjuknya The Killer berkedutan. The Killer tidak bisa menunggu terlalu lama. Dia segera mengumpulkan semua peralatannya sebelum polisi tiba. Dengan cepat, dia meninggalkan lokasi menggunakan sepeda motor dan satu persatu, dia membuang bukti-bukti yang dia miliki di jalanan. Setelah melarikan diri yang cukup panjang, The Killer akhirnya berhasil keluar dari lokasi tersebut. Dia pergi untuk membersihkan diri dan mengubah penampilannya. Setelah selesai, dia memanggil taksi dan menuju bandara. Di tengah perjalanan, The Killer menghubungi atasannya yang bernama Hedges. Ini adalah pertama kalinya dia gagal menjalankan misi, dan Hedges memberitahu bahwa kliennya sangat marah dan menyarankan agar The Killer bersembunyi untuk sementara waktu. Namun, The Killer memutuskan untuk pulang kembali ke rumahnya di Dominika. The Killer pergi ke bandara untuk pulang ke tempat persembunyiannya, namun ia harus menghadapi petugas keamanan yang sudah berjaga. Saat terbang, ia merasa tidak tenang karena seorang pria misterius terus menatapnya. Di bandara transit, The Killer bertemu lagi dengan pria misterius tersebut yang mengikutinya hingga ia harus menginap semalam di bandara. The Killer melanjutkan penerbangannya ke negara Republik Dominika, tempat ia bersembunyi. Di rumahnya, ia menemukan jejak sampah, merasa ada yang tidak beres. Dia segera menuju rumahnya dan benar saja, barang-barang rumahnya sudah berantakan dan terdapat bercak darah. Dia bergegas mencari kekasihnya itu namun tidak dia temukan. Akhirnya The Killer segera pergi ke rumah sakit terdekat. Di mana kekasihnya? Terbaring. Kakak istrinya menjelaskan bahwa ada 2 orang pelaku, seorang pria berbadan besar dan seorang wanita. Dengan penuh amarah, The Killer kembali ke rumah untuk mengambil persenjataannya. Ia kemudian memulai perburuan untuk menemukan pelaku, dengan memulai dari mencari sopir taksi hijau, yang ternyata sopir tersebut bernama Leo. Setelah menemukan Leo, The Killer menodongkan senjata pada Leo dan memaksanya memberikan informasi mengenai 2 orang itu. The Killer akhirnya mendapatkan informasi bahwa Leo mengantar para pelaku ke bandara. Tapi sayangnya Leo malah mencoba melarikan diri dan sebelum Leo bisa melarikan diri, The Killer menembaknya. Akhirnya The Killer pergi ke kantor Hedges bosnya sendiri dengan menyamar sebagai petugas servis. Dia juga berhasil menyandera sekretaris Hedges, yaitu Dolores, untuk mencari tahu identitas pelaku. The Killer menginterogasi Hedges dan menuntut informasi tentang 2 pelaku dan klien mereka. Setelah mendapatkan informasi yang dia butuhkan, The Killer menghabisi bosnya sendiri dengan tembakan paku dan memasukkan jasadnya ke dalam tong, dan kemudian melanjutkan aksinya dengan Dolores. Dolores setuju untuk membantu The Killer menemukan 2 pelaku itu, tetapi dia menginginkan kematian yang wajar agar asuransi jiwa bisa keluar untuk anak-anaknya. Setelah Dolores memberikan informasi yang dibutuhkan, The Killer akhirnya menghabisinya di tangga agar terlihat seperti kecelakaan. Di hari berikutnya, The Killer pergi ke Florida untuk mencari penyerang pria yang memiliki anjing yang mungkin akan menjadi pengganggu nanti. Akhirnya The Killer menyusun rencana tambahan, dan The Killer mendapatkan momentum kalau pria tersebut akan keluar rumah untuk bersenang-senang. Setelah mengikuti pria tersebut, The Killer rupanya tetap bersabar dan menunggu momen yang tepat.
Tapi sayangnya momen itu tidak dia dapatkan, hingga akhirnya mereka pulang lagi. Setelah malam semakin larut, The Killer memulai aksinya dengan memberikan anjing pria itu makanan yang berisi obat terlebih dahulu. Kemudian The Killer mulai menyelinap masuk. Namun ternyata, karena sama-sama profesional, pria ini mengetahui kedatangan The Killer, dan akhirnya mereka pun harus adu hantam untuk mempertaruhkan nyawa. Dirasa ada momentum yang pas, The Killer bersiap untuk membidik pria tersebut dari balik pintu dan tak lupa, setelah The Killer melarikan diri, dia juga membakar rumah pria tersebut untuk menghilangkan bukti. The Killer melakukan penerbangan ke New York untuk menghabisi penyerang istrinya yang lain, yang adalah seorang wanita. Setelah mengikuti wanita tersebut ke restoran, The Killer mengetahui bahwa wanita itu sebenarnya adalah teman kerjanya sendiri. Mereka berbicara empat mata dan wanita tersebut menjelaskan kalau dia dan Hughes melakukan penyerangan sesuai dengan prosedur yang telah disepakati bersama. Di mana kalau ada pekerja yang gagal menjalankan misi, maka pekerja itu atau keluarganya harus dihabisi. Mereka berbincang hingga berjalan berdua di taman. Namun wanita itu tiba-tiba terjatuh dan meminta bantuan dari The Killer. Tapi The Killer tiba-tiba langsung menghabisinya di sana. Dan ternyata wanita tersebut sudah mempersiapkan senjata untuk menyerang The Killer. Pada keesokan harinya, The Killer pergi ke Paris untuk menemui klien yang menyewa jasanya untuk menghabisi kakek tua di awal film. Setelah mengikuti klien ke apartemennya, The Killer menggunakan kunci palsu yang dibuatnya untuk masuk dan bertemu dengan klien yang ternyata adalah seorang trader. Klien mengakui kalau dia kesal dengan The Killer karena dia gagal. Tapi perihal menyerang istri The Killer adalah sebuah opsional yang diberikan oleh Hughes dengan tambahan beberapa dolar. The Killer mencoba memancing klien ini dengan menanyakan kondisi istri The Killer sekarang, tapi rupanya klien ini tidak tahu apa-apa mengenai hal itu. Setelah menyadari bahwa klien tidak tahu apa-apa, The Killer memutuskan untuk membiarkannya hidup. Setelah semua pekerjaannya beres, akhirnya The Killer bisa pulang ke rumahnya bersama dengan sang kekasih kesayangannya, dan hidup tenang di sana. Dan film pun berakhir.